Puji Tuhan. Tema firman Tuhan, silakan dulu. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mengatasi kepahitan yang berkepanjangan. Saya diskusi dengan istri saya, ini kayaknya negatif ini ya. Bagaimana kalau saya khotbah, bagaimana supaya tidak ada kepahitan? Oh, kata istri, oh enggak. Ada juga yang mengalami seperti itu, jadi kita harus apa? Bagaimana bisa keluar dari kepahitan? Saya pikir-pikir, apakah saya juga mengalami kepahitan? Akhirnya saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini. Mengatasi kepahitan yang berkepanjangan. Nah, saya memulai dari melihat definisi daripada kepahitan itu dulu ya. Dalam KBBI, kepahitan itu memiliki arti perihal pahit atau rasa pahit. Yang kedua, kesukaran dan kesusahan. Nah, sementara kalau kepahitan saudara melihat dalam Alkitab, itu ada juga di dalam Alkitab yang kita baca di awal tadi ya. Dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31, di situ dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, kata kepahitan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat ke-31 ini diterjemahkan dari kata Yunani pikria. Saya melihat di interlinear Yunani, kata pikria ini dia juga memiliki dua arti hampir sama dengan KBBI. Yang pertama rasa pahit, kemudian yang kedua kebencian. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa kepahitan itu hal yang negatif. Ada rasa pahit dan ada kebencian. Untuk itu Rasul Paulus memberikan firman Tuhan kepada jemaat Efesus, buanglah semua itu. Harus dibuang. Kalau kita melihat kata ini, kata pikria ini juga ada di dalam diri seorang penyihir yang namanya Simon. Nah, ini salah satu contoh aplikasi daripada bagaimana orang yang pikria ini, yang memiliki kepahitan, hatinya penuh dengan kepahitan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 kita tahu Simon ya, bukan Simon Petrus, tetapi ada hubungannya dengan Simon Petrus juga. Di mana ketika Simon melihat Simon Petrus menumpangkan tangan atas orang-orang dan mereka kepenuhan Roh Kudus, sehingga dia berkata begini kepada Petrus, "Bapak Simon, saya akan bayar dan Bapak berikan kuasa kepada saya untuk apa? Menumpangkan tangan, sehingga orang yang ditumpangkan tangan itu kepenuhan Roh Kudus." Dan akhirnya kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-23, Petrus berkata, setelah dia menghardik, jadi dikatakan dalam ayat yang ke-20, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu." Niat hatimu ini, ayat 23, "Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit terjerat dalam kejahatan." Jadi kepahitan ini sinonim dengan empedu yang pahit. Orang yang mau menyuap, agar supaya dia mendapatkan kuasa positif sih kedengarannya, supaya dia bisa mendoakan orang lain dan menerima orang itu menerima Roh Kudus. Tetapi bukan soal Roh Kudus yang dia utamakan, tetapi bagaimana dia mau menyuap hatinya itu. Dikatakan oleh Simon Petrus empedu yang pahit. Jadi kata kepahitan itu juga sinonim dengan hati yang pahit, hati yang terbiasa mungkin menyuap, hati yang terbiasa dia menganggap segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Kalau ada dari jemaat-jemaat yang memiliki hati yang seperti ini, ingat, pikria itu kepahitan. Tentu kepahitan kepada Tuhan, tidak ingin memakai cara-cara yang benar dari Tuhan, sehingga menggunakan cara-cara dunia, dan akhirnya hatinya itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan akar pahit. Kepahitan
Kepahitan tidak boleh ada di dalam hati setiap orang percaya. Karena jika kita memendamnya di dalam hati kita, maka kita akan mengalami yang pertama. Kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-15. Dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan itu akan membuat kehidupan kita tidak akan menjadi kesaksian yang baik. Hidup kita bukan menjadi saksi Kristus yang baik, tetapi hidup kita akan menjadi batu sandungan untuk orang lain datang kepada Tuhan. Kalau kita masih memelihara yang namanya kepahitan. Dalam buku komentar yang ditulis oleh John Wycliffe, dia mengomentari ayat ini. Dia katakan, akar yang pahit yang meracuni segala sesuatu dan semua orang dan mencemarkan banyak orang. Akar pahit ini menyebar bagaikan penyakit menular di kalangan orang-orang percaya. Akar pahit ini menyebabkan rusaknya keselarasan hubungan baik di antara orang percaya, sebab satu di antaranya terkena akar pahit ini. Jadi kalau ada di antara keluarga atau jemaat yang masih memiliki akar pahit, itu akan merusak. Dikatakan menular seperti penyakit. Untuk itu kita tidak akan menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga, kita tidak akan menjadi kesaksian juga di gereja, bahkan dimanapun saudara berada. Saudara hanya akan menyebabkan terjadinya kerusuhan. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Akar pahit itu membuat kita tidak bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Kemudian yang kedua, kepahitan akan membuat kita sukar untuk mengampuni dan membuat kita melupakan semua kebenaran firman Tuhan. Saudara ingat kisah Kain dan Habel. Tidak tahu bagaimana dia bisa membenci yang namanya Habel. Kain mempersembahkan persembahannya, Habel mempersembahkan persembahannya. Kemudian kalau kita lihat kan di video atau di mana film ya, asapnya Kain beraturan, kemudian Habel naik atas gitu. Kemudian dia mendapatkan konfirmasi persembahan daripada Habel itu diterima, sementara persembahannya tidak diterima. Sebenarnya itu satu hal yang biasa saja, kan itu adiknya, ya kan? Tetapi kemungkinan akar pahit yang akhirnya menimbulkan iri hati di dalam dirinya, yang dia pendam, sehingga firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-6, ketika Tuhan berkata kepada, dalam ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dan akhirnya di dalam ayat ke-8 dikatakan, karena dia memendam akar pahit itu, dia berkata kepada Habel, mari kita pergi ke padang. Dan kemudian dia memukul Habel dan membunuh Habel. Wah, kalau kita memiliki akar pahit kebencian di dalam hati kita terhadap seseorang, keluarkan itu. Karena apa? Itu akan menuntun kita kepada kejahatan yang akhirnya kita bisa membunuh. Bahkan bukan orang lain yang tidak kita kenal, bahkan adik kita sendiri, saudara kita sendiri. Ingat, mereka itu anak Adam dan Hawa. Tetapi yang namanya dosa, kalau kepahitan itu disimpan dalam hati, dia bisa melakukan apa saja, bahkan bisa membunuh adiknya. Yang ketiga, kalau kepahitan tidak dikeluarkan dalam hati kita, kepahitan akan membuat kita iri hati dan akhirnya melakukan kejahatan. Ini bisa kita lihat dalam diri daripada saudara-saudara daripada Yusuf. Dia kan ketika dia menceritakan mereka akan menyembah dia kan, oh kamu mau jadi raja atas kami, kira-kira seperti itu kan. Dan akhirnya mereka iri hati. Harusnya kan senang dong kalau adiknya punya cita-cita jadi presiden. Siapa di antara kita yang kalau ada adik kita atau kakak kita punya cita-cita menjadi presiden atau menjadi menteri, terus kita tidak senang? Pasti kita akan senang kan? Tetapi ini lain nih. Karena apa? Karena hatinya itu seperti empedu yang pahit. Mereka kemungkinan sudah iri hati kepada Yusuf, karena Yusuf dibuatkan baju yang indah, karena dia anak dari Rahel ya.
memang ada Yakub seperti pilih kasih. Dia lebih mengasihi Yusuf dan Benyamin, anak-anak daripada Rahel. Dia buatkan jubah, kemudian kakak-kakaknya pergi mengembalakan kambing domba, sementara Yusuf di rumah. Dan bertahun-tahun mereka memendam kepahitan ini, dan akhirnya mereka menjadi iri hati. Dan kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal yang ke-7, dalam ayat ke-11 dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya. Kemudian dalam ayat yang ke-18, ketika mereka melihat Yusuf datang, mereka bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Dalam ayat ke-19 dikatakan, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Dan seterusnya. Dan dalam ayat ke-22, Ruben berkata, jangan tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Dan Yehuda, nenek moyang daripada Tuhan Yesus, dia memberikan satu saran, nasihat. Ayat ke-27, jangan dibunuh. Lebih baik kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Karena akar pahit, iri hati, mereka berniat membunuh dia, dan akhirnya mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail dan dia dibawa ke Mesir. Perhatikan, kalau akar pahit itu dipendam, itu akan mengakibatkan konspirasi kejahatan yang luar biasa. Ya, ternyata bangsa Israel dari zaman nenek moyang mereka sudah punya strategi-strategi yang seperti ini ya. Jadi jangan heran kalau bangsa Israel itu intelijen mereka, Mossad itu bisa melakukan apa saja. Nenek moyang mereka penuh dengan tipu daya, penuh dengan strategi. Dan yang keempat, akar pahit itu harus dikeluarkan, dibuang dari dalam hati kita. Karena kepahitan akan menimbulkan berbagai penyakit di dalam diri kita. Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal yang ke-7 ayat ke-21, sebab dari dalam hati orang yang akar pahit itu akan timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kalau hati kita penuh dengan kepahitan, maka Yesus berkata, di situ akan keluar komplit segala dosa dan kejahatan dalam diri orang yang memendam kepahitan. Untuk itu, marilah kita belajar dari pribadi Yusuf, bagaimana dia mengatasi kehidupan yang begitu pahit akibat perbuatan daripada saudara-saudaranya. Mari kita belajar agar supaya kita bisa, dalam satu sisi kita bisa menolak setiap hal-hal yang akan membuat kita mengalami kepahitan. Tetapi di sisi lain, kalau kita sudah mengalami kepahitan akibat perlakuan orang lain terhadap kita, kita akan tahu bagaimana mengatasinya. Dan kita belajar back to the Bible, kita belajar kembali kepada firman Allah. Kita jangan melihat orang-orang lain dalam mereka mengatasi kepahitan hidup mereka. Kita jangan mendengarkan nasihat-nasihat orang yang belum percaya, tetapi kita harus kembali kepada firman Allah. Karena firman Allah itu adalah terang bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Allah itu adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Dia manis di langit-langit mulut kita. Firman Allah itu seperti madu, dan hanya firman Allah yang bisa membersihkan hati yang pahit, hati yang seperti empedu yang pahit. Hanya firman Allah yang bisa membersihkan. Karena firman Allah berkata dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat ke-12, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan sendi-sendi, sumsum dan roh, dan sanggup membedakan pikiran hati kita dan pertimbangan hati kita. Kembali kepada firman Allah, dan kita melihat bagaimana Yusuf bisa mengatasi kepahitan hidupnya
firman ini luar biasa. Yang pertama, di dalam ayat yang kelima yang kita baca bersama-sama tadi, ketika dia menghadapi perlakuan yang tidak baik daripada saudara-saudaranya, ketika kepahitan mulai menguasai dia memiliki satu pemahaman bahwa tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita belajar daripada Yusuf. Kita harus menyadari bahwa persoalan yang kita hadapi pada hari-hari ini, yang membuat kita mengalami penderitaan, yang membuat kita mengalami kepahitan, bahwa itu terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Bayangkan kalau Yusuf punya kebencian terhadap saudara-saudaranya, mungkin dia sudah mati dalam keadaan sakit di penjara. Mungkin dia sudah mati dalam perjalanan dari tempat di mana dia dijual sampai ke Mesir. Dan banyak mungkin lain yang tidak akan dia alami kalau dia masih memendam kepahitan dan dia menganggap bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya ini adalah malapetaka, ini adalah kesialan. Tetapi dia menyadari dari firman Tuhan ini, ternyata bahwa dia dijual ke Mesir itu bukan karena kejahatan saudara-saudaranya, tetapi karena Allah lah yang menyuruh dia. Allah yang memakai kejahatan daripada saudara-saudaranya agar supaya dia sampai ke Mesir. Kepahitan yang menimpa Yusuf, dia bisa tanggulangi dengan dia memiliki satu pemahaman bahwa apa yang dia alami saat ini, kepahitan yang saya alami ini karena kehendak Allah. Bukankah firman Tuhan berkata juga di dalam Roma 8 ayat ke-28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dia menyadari bahwa peristiwa apa yang dia alami yang membuat dia menderita begitu lama karena Allah turut bekerja di dalamnya. Allah yang menyuruh dia agar supaya Allah bisa memelihara kehidupan bangsa Israel di Mesir, dan Allah yang menghendaki agar supaya hal itu terjadi. Coba kita lihat dalam kehidupan Yusuf ya, bagaimana dia dijual kepada saudagar-saudagar Midian, orang Ismail. Kejadian pasal 37 ayat ke-28. Kemudian bagaimana dia dibeli oleh Potifar dan difitnah oleh istri Potifar. Kemudian juga dia dijebloskan ke penjara oleh majikannya Potifar, dan di dalam penjara juga dia dikhianati oleh juru minuman raja. Betapa pahitnya kehidupan daripada Yusuf. Tetapi yang namanya emas atau mutiara, sekalipun di tengah-tengah kubangan, kejahatan, fitnahan, ketidakadilan, dia tetap emas dan mutiara yang bersinar. Di rumah Potifar dia menjadi pribadi yang luar biasa. Di penjara juga dia bisa menyelamatkan orang lain. Ya. Karena apa? Karena dia tidak biarkan kepahitan itu menguasai dirinya. Saya yakin dan percaya kalau kita keluar dari kepahitan, tidak menyalahkan orang lain, tetapi kita yakin dan percaya bahwa apa yang aku alami saat ini adalah kehendak Allah. Allah punya maksud, Allah punya rencana atas penderitaanku, atas penganiayaan yang aku alami, atas segala kekurangan-kekuranganku, atas segala sakit penyakit yang aku alami. Allah punya rencana, bukan salah orang lain, bukan salah si A atau si B, bukan karena rancangan orang lain. Boleh itu rancangan orang lain, tetapi Allah berada di atas setiap rancangan jahat orang lain terhadap kita. Karena firman Allah berkata, rancangan Allah itu berbeda dengan rancanganmu. Sejauh langit dari bumi, itu perbedaan rancangan manusia dengan rancangan Allah. Jalan kita dengan jalan Allah itu berbeda. Tetapi satu hal yang pasti, Nabi Yesaya berkata, setiap air yang turun dari langit, hujan yang turun dari langit, dia tidak akan kembali ke langit sebelum dia mengairi sawah, sebelum dia mengairi tumbuh-tumbuhan.
pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon itu menghasilkan makanan-makanan. Sebelum dia melakukan itu, dia tidak akan kembali tentu ke air laut, kemudian dia ke langit lagi. Demikian firman Tuhan. Ya dan amin. Untuk itu mengapa kita ragukan atas kendali Allah atas kehidupan kita? Mengapa kita meragukan akan kemahakuasaan Tuhan? Firman Allah berkata, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik, satu iota dari firman Allah itu akan dihilangkan. Allah setia dengan janji-janjinya, dan inilah yang dipegang oleh Yusuf. Dia percaya Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Untuk itu Allah mengangkat dia dari liang tutupan penjara. Ketika Firaun dan orang-orang pintarnya tidak bisa menafsirkan mimpinya, akhirnya dia dikeluarkan dari penjara. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bukan kamu, tetapi Allah yang membawa aku ke sini. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik untuk aku, karena aku tidak punya kepahitan. Kalau orang yang masih memiliki kepahitan, Allah tidak akan mereka-rekakan yang baik untuk orang yang memiliki kepahitan. Karena bagaimanakah mungkin roh Allah akan diam dalam hati saudara, firman Allah akan digenapi dalam kehidupan saudara, kalau hati kita penuh dengan kepahitan? Bukankah firman Allah berkata Roh Kudus tidak bisa diduka citakan? Untuk itu keluarkan dulu kepahitan itu, bertobat, datang kepada Tuhan, ampuni dulu orang lain. Maka kepahitan itu akan diangkat seperti akar dicabut. Kemudian Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita. Roma 5 yang kelima, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita, sehingga sama seperti Yusuf, sekalipun dia mengalami berbagai penderitaan, dan saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang ingin melewati jalan Yusuf untuk dia mengalami kemuliaan. Dilemparkan di sumur, dijual, dimasukkan ke dalam penjara, ya kan? Mungkin ada yang bisa mengikuti Yusuf, tapi biasanya orang-orang itu hanya karirnya habis di rumah Potifar. Dia tidak tahan dengan godaan. Dia tidak sampai ke penjara, dia tidak sampai ke Mangkubumi di Mesir, tidak sampai menjadi Perdana Menteri Mesir. Dia gagal dalam pencobaan. Tapi saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, anak-anak muda, dewasa muda, kaum pria, kaum muda, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada dalam diri kita itu roh yang dahsyat, sehingga kita bisa mengalahkan setiap pencobaan, kita bisa menang atas setiap godaan, sehingga kita bisa melewati jalan seperti yang Yusuf lewati, dan kita akan dimuliakan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Kemudian yang kedua, bagaimana Yusuf mengatasi kepahitan yang berkepanjangan di dalam dirinya. Dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-17 dikatakan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ini pesan Yakub kepada Yusuf, ya. Sampaikan kepada saudara-saudaranya, kemudian saudara-saudaranya ingin membujuk hati Yusuf supaya Yusuf jangan mendendam kepada mereka. Bapak berpesan, Bapak katakan begini, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Yang kedua, agar kita bisa mengatasi
bebas dari kepahitan. Maka seperti Yusuf, kita harus mengembangkan sifat yang murah hati dan suka mengampuni. Tanpa diingatkan oleh saudara-saudaranya untuk mengampuni, Yusuf sudah mengampuni dari awal. Dan dia melakukan firman Allah. Dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak Tuhan, ciri khas kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan adalah kita harus mengampuni. Sama seperti Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Sampai kapan kita mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita? Petrus bertanya kepada Yesus, apakah 7 kali? Yesus berkata dalam Matius pasal yang 18 ayat ke-22, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jangan dihitung, jangan dikalikan, tetapi Tuhan sedang berbicara tentang tidak ada batasnya pengampunan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Oh, Pak Simpson, itu nggak benar itu. Kalau kita harus mengampuni tanpa batas. Oke, boleh saya tidak benar. Tapi apakah Yesus salah? Biasanya orang yang dihukum, dia akan memaki-maki, dia akan menghujat kalau dia orang jahat. Ya. Tetapi Yesus ketika di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat melawan kehendak-Mu. Kepada orang yang ada di sebelah kanannya, dia katakan, hari ini juga kau dan aku berada di Firdaus. Luar biasa. Dan ini yang membuat kepala pasukan pengawal orang Roma yang dibawa kaki Yesus, dia terkagum-kagum. Dan ini yang membuat jutaan, miliaran orang di seluruh dunia yang tahu akan kisah Yesus yang mengampuni tanpa batas, yang mengampuni orang yang menyalibkan dia, yang mengampuni pembunuh yang ada di samping kanannya. Mereka terkagum-kagum dengan dia. Sehingga saya sering mengatakan bahwa bukti bahwa Yesus adalah Allah, bahwa dia bisa mengampuni dosa. Kepada orang yang diturunkan dari atap rumah, dia katakan, dosamu telah diampuni. Kalau seorang nabi tidak bisa mengampuni dosa, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tetapi Tuhan saya dan saudara Yesus Kristus, dia bisa mengampuni dosa. Dia tidak perlu meminta Bapa ampuni dia. Memang di dalam konteks ini dia sebagai manusia, Bapa ampunilah mereka. Tetapi kepada orang yang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Sehingga orang-orang Israel mengatakan, kamu menghujat Allah, yang bisa mengampuni hanya Allah. Banyak orang menyembah Yesus, banyak orang menyanjung Yesus karena apa? Kasihnya, murah hati, dia suka mengampuni, dia suka mengampuni, memaafkan orang lain. Ini yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada generasi akan datang. Kalau saudara mengampuni istri saudara yang mungkin pernah bersalah kepada saudara, saudara mengampuni suami saudara yang pernah bersalah kepada saudara, saudara mengampuni anak-anak yang bersalah kepada saudara, saudara-saudari mengampuni orang tua yang mungkin pernah meninggalkan engkau pada waktu engkau membutuhkan dia waktu kecil. Kita mengampuni orang lain yang telah menipu kita dalam bisnis. Kita mengampuni orang lain yang pernah merancangkan kejahatan kepada kita. Lepaskan pengampunan. Ampuni, ampuni. Maka kita bisa berkata, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kita hanya bisa menjadi seperti Yesus kalau kita memiliki sifatnya yang mengampuni. Mama saya cerita begini. Jadi kakek nenek saya itu waktu berdusta, itu diculik dari rumah, kemudian dibunuh oleh orang sekampung, dan akhirnya mayatnya ditaruh di peti dan dibuang di pinggir laut.
Jadi om saya itu pernah jadi lurah di tentara juga, dulu bermesta. Mereka sudah siap untuk pergi karena rumahnya ketahuan juga yang pergi menculik gitu ya. Ya namanya perang dulu kan, jadi kesempatan orang yang jahat untuk berbuat jahat kan. Jadi om saya itu lagi ke hutan semua, lagi ya itulah cerita zaman dulu ya gitu ya. Lagi, dan yang di rumah mama saya itu masih sekitar 11 tahun, 12 tahun, dengan ada kakak, adiknya juga masih hidup sekarang, om saya. Jadi mereka tidak berdaya, culik. Ketika om kami pulang, mereka siap ambil senapan dan mereka siap pergi eksekusi. Tetapi di situ kasih Tuhan menguasai mereka, mengatakan jangan membunuh, kita harus mengampuni seperti Yesus mengampuni. Dan ketika mama saya menikah, tinggal di Tomohon, papa saya itu seorang atlet ya orang ini. Dan ketika lagi di depan rumah, terus lewatlah pembunuh opa saya. Tapi mama saya tidak kasih tahu kepada papa saya, karena itu bisa dipelintir lehernya, karena dia belum bertobat waktu itu. Mama saya cerita kepada saya, mama gak cerita, karena kalau mama cerita kepada papa, itu bisa, orang itu bisa bisa selesai di situ hidupnya. Mereka serahkan kepada Tuhan dan mereka mengampuni, sehingga anak cucu mereka, anak cucu Posuma Pangimanan ini banyak yang menjadi pendeta, salah satu saya dan kakak saya. Ada yang menjadi kepala dinas, ada yang menjadi jabat, ada yang menjadi banyak ya Bapak. Tetapi kehidupan orang yang seperti yang saya katakan tadi, yang penuh akar pahit, yang membunuh, tidak senang kepada om saya, orang tuanya yang dibunuh. Kehidupan mereka hancur. Kehidupan mereka itu, mungkin kalau kami ketemu, kami akan injili. Tapi singkat cerita, orang akan tahu kita adalah anak Tuhan kalau kita mengampuni. Amin. Dan saya belajar daripada mama saya, dia mengampuni. Bahkan ketika dia mau meninggal, kami menyinggung, Mak, kan ini ada pinjam duit. Sudah, lupakan itu Bapak. Orang yang pinjam duit, udah, dia sudah ampuni. Jangan Mama sudah siap ke surga sekarang. Wah, luar biasa Pak. Akhirnya besoknya mama saya meninggal. Ya. Billy Graham berkata, bagaimana kita bisa mengampuni? Kuncinya adalah mengingat apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Kita tidak pantas mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita telah berdosa dan berulang kali berpaling darinya. Namun Yesus Kristus masih memberikan hidupnya bagi kita. Dan sekarang dalam belas kasihannya, Allah menawarkan kepada kita karunia pengampunan dan kehidupan baru yang cuma-cuma. Dengan iman terimalah karunia pengampunan Kristus hari ini. Kemudian mintalah Dia untuk membantu Anda mengampuni orang lain sama seperti Dia telah mengampuni Anda dengan bebas dan sepenuhnya. Saudara dan saya tidak layak diampuni, kata Billy Graham. Tapi Yesus mau mengampuni kita. Untuk itu, kalau kita belum mengampuni pada hari ini, minta ampun dosa dulu kepada Tuhan. Dan minta Tuhan beri kekuatan agar kita bisa mengampuni orang lain. Dan kita mengalami kemerdekaan. Ya. Yang paling bawah itu, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini contoh yang saya singgung tadi, Yesus di atas kayu salib. Bagaimana kita bisa mengatasi kepahitan hidup yang berkepanjangan? Kita harus banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga yang ke-16, firman Allah yang diilhamkan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita membaca firman Allah, ya, maka firman Allah itu akan berbicara di dalam hati kita. Firman Allah itu dikatakan akan mengajar, akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita, akan memperbaiki kelakuan-kelakuan kita, dan akan mendidik kita. Jadi ketika kita membaca firman Allah,
itu akan memperbaiki hati kita yang mulai melenceng, ya. Dalam pemuritan yang lalu kami belajar dalam diri manusia itu ada 3 pandangan. Ada pandangan saya belum sempat sampaikan, monisme yang menganggap manusia satu aja manusia. Tapi ada dikotomi, hanya tubuh dan jiwa saja. Tetapi Alkitab ajarkan trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini, jiwa itu di dalamnya ada intelek, emosi, dan kehendak. Kemudian roh itu adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh. Allah tanpa wujud, dia adalah roh. Roh itu dipulihkan ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki roh. Jiwa yang ada di diri kita, intelek, emosi, dan kehendak, itu yang harus diberi makan dengan firman Allah. Sehingga kalau kita, jiwa kita menjadi seperti Kristus, pribadi kita menjadi seperti Kristus, maka beri makan jiwa kita dengan firman Allah. Tapi kalau kita beri makan dari sampah yang ada di sekitar kita, maka kita tidak akan jauh beda dengan binatang di luar. Dia tidak belajar firman Allah. Tapi ada binatang yang setia, ya. Iya, ya, karena diajarin kehidupan seperti Titus katakan, dengan mulut mereka memuliakan Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Allah. Untuk itu mari kita membaca firman Allah, karena firman Allah yang akan membersihkan hati kita. Firman Allah akan memerdekakan kita. Yohanes pasal yang ke-8, firman Allah berkata bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita akan menjadi orang yang merdeka. Karena bukan akar pahit, bukan kebencian dan iri hati, serta berbagai kejahatan yang menguasai hati kita, melainkan hati yang penuh kasih dan damai yang akan menguasai hati dan kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf, dia benar-benar menjadi pribadi yang merdeka di dalam seluruh kehidupannya. Karena firman Allah itu, ya. Kemudian kalau kita merenungkan firman Allah, maka kita akan diperlengkapi juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, biar kita diingatkan, mari kita membuang setiap akar pahit dari dalam hati kita. Amin. Haleluya. Yang pertama, kita percaya bahwa apa yang kita alami saat ini adalah kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian mari kita murah hati, kita mengampuni sehingga akar pahit itu hilang. Kemudian yang ketiga, mari kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Karena janji Tuhan, ketika kita melakukan ini, bukan hanya kita akan mengalami kemerdekaan Kristus, tetapi kita juga akan dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, ajaib, dan besar, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ingat Yusuf, ya, dia bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi dia menyelamatkan bangsa Mesir. Dia bukan hanya menyelamatkan bangsa Mesir, bahkan dia menyelamatkan bangsa-bangsa yang datang ke Mesir. Karena lapar, mereka datang menyembah Yusuf. Bukankah itu pekerjaan yang besar? Tuhan akan pakai saya dan saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kalau di hati kita penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan Roh Kudus, bukan dengan kepahitan. Kepahitan itu dikeluarkan, maka percayalah Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, pada pagi menjelang siang hari ini, bagi saudara-saudara yang mungkin mengalami kelesuan, mungkin mengalami penderitaan, mungkin mengalami juga kepahitan dalam hati saudara, datanglah kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sudah dibersihkan, maka kita bisa berkata dengan iman dalam Sefanya 3:17, Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Artinya Tuhan akan memberkati kita dengan sukacita. Amin. Kalau orang mungkin kadang memberi sesuatu dengan berat hati, tetapi Tuhan, kalau hati kita bersih, maka Dia akan memberkati kita dengan penuh sukacita. Firman Allah berkata juga dalam Mazmur pasal yang ke-27, kita bisa berkata kepada Tuhan kalau hati kita bersih. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kita tidak perlu takut kepada kekuatan apapun di dunia ini, karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan lawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Untuk itu sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku dengan dalam kemahnya, dan aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya, ini janji Tuhan bagi kita. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan. Dia akan menolong kita. Dan Tuhan bersama-sama dengan saudara. Sebagaimana Allah beserta dengan Yusuf, demikian juga Allah beserta dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita.